Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan siang ini kita akan coba mengulas hasil diskusi kelompok kelompok 3 tentang perkembangan nagari Minangkabau, dimulai dari nagari Pariangan, kemudian beberapa kerajaan-kerajaan yang hidup semasa dengan masa-masa awal terbentuknya nagari Pariangan. Kalau kita mengkaji sejarah, jangan pernah lupa bahwa kita akan dimulai dari sumber. Karena sejarah itu berbicara tentang sumber. Jadi ini bagi kita pengkaji sejarah, sumber sejarah itu penting. Paling tidak ada beberapa sumber sejarah. Pertama, sumber tertulis, kedua sumber lisan, yang ketiga sumber artefak. Ini dia. Sumber tertulis, sumber lisan, sumber artefak atau benda-benda. Nah, ini yang penting pertama sekali perlu kita lihat. Sebenarnya sumber-sumber sejarah nagari Pariangan itu apa? Nagari Pariangan kan disebut sebagai nagari tertua. Nah, kalau kita lihat dari sumber-sumber ini tadi, kalau sumber tertulis tentu kita ingin lihat tulisan-tulisan yang menginformasikan tentang nagari Pariangan. Ada atau tidak? Kalau ada, sumber tertulis itu ada di abad keberapa? Apakah sezaman dengan kerajaan Pariangan, nagari Pariangan itu atau tidak? Atau jangan-jangan jauh setelah adanya nagari Pariangan. Tuh, satu. Kemudian yang kedua, sumber lisan. Nah, sumber yang tersedia, sumber lisan apa? Ya, Tambo dan Kaba. Tambo tertulis yang tertua itu yang ditemukan orang itu di abad ke-17. Nah, sampai sekarang kita juga belum bisa melihat yang abad ke-17 itu Tambo seperti apa. Tapi setelah berkembangnya jenis penulisan Tambo beraksara Arab Melayu, maka baru kita mulai bisa melihat nama Pariangan sering ditulis di tambo-tambo beraksara Arab Melayu di abad ke-18. Nah, jadi sebelum abad ke-18, tambo itu tidak ditulis, dia hanya menjadi sumber lisan, diceritakan, diwariskan secara turun-temurun. Memang begitulah pola pewarisan cerita-cerita sejarah pada zaman yang lalu. Diwariskan secara turun-temurun menurut tradisi lisan. Nah, tingkat keakuratannya bagaimana? Tingkat keakuratan Tambo ini disebutkan satitiak sabarih bapantang lupo, satitiak bapantang hilang. Berketat ya, seperti periwayatan hadis, setitik tidak boleh hilang, sebaris bapantang lupo. Jadi dia harus diingat. Nah, dengan inilah diwariskan sumber sejarah tentang nagari Pariangan dengan tradisi lisan di dalam Tambo dan dalam Kaba. Kaba ini akhbar, asalnya bahasa Arab, berisi cerita-cerita tentang sejarah masa lalu. Tambo bukan sejarah, kabar bukan sejarah, tapi dia dapat dijadikan sumber informasi sejarah. Nah, sumber informasi. Jadi kebenarannya nanti akan dikonfirmasi dengan sumber-sumber yang lainnya. Nah, sumber yang ketiga disebut dengan sumber benda atau artefak.
Nah, sumber artefak itu bisa berbentuk bangunan-bangunan di Nagari Periangan itu sejak abad keberapa, misalnya kan dilihat dari situ. Nah, ada lagi yang sumber yang prasasti. Prasasti orang Minangkabau menyebutnya dengan batu basure. Batu yang ada tulisannya, itu yang batu basure. Nah, prasasti. Nah, prasasti-prasasti yang ditemukan itu pun rata-rata berasal dari abad ke-14, berasal dari periode Kerajaan Pagaruyung 14. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi sejarah periode awal sejarah Minangkabau yang menurut MD Mansur dalam bukunya itu, buku sejarah Minangkabau, bahwa abad ke-1 sampai abad ke-7 Masehi, abad ke-1 sampai abad ke-5 Masehi disebut sebagai awal mula sejarah Minangkabau. Nah, ini kita lihat. Kita harus menempatkan abad ke-1 ke dalam sampai abad ke-6 itu, abad ke-5 atau ke-6 itu sebagai sebuah fase pembentukan masyarakat Minangkabau. Pertama, dimulai dari terbentuknya pemukiman, informasinya kan sudah diberikan oleh Tambo. Dari ma titik pelito, dari telong nan batali, dari ma asal nenek moyang kita dari lereng Gunung Merapi. Bahasa Indonesianya dari mana? Cahaya pelita, dari obor yang batali, yang memakai sumbu. Dari mana asal nenek moyang kita? Dari lereng Gunung Merapi. Nah, ini informasi Tambo itu kan masih belum bisa dipahami secara secara langsung. Nah, jadi kalau kita tarik ke materi yang hari Kamis yang lalu, bagaimana proses terbentuknya nagari, kan dari teratak menjadi dusun, dusun menjadi koto, nah dari koto baru menjadi nagari. Nah, inilah coba kita lihat. Setelah dari lereng Gunung Merapi, kan turun ke lebih ke bawah, tempat yang agak lebih luas yang mungkin dijadikan lahan pertanian, dibentuklah Tarata. Tarata ini kan prosesnya melalui Maneruko dibongkar, semak-semak dirambah atau ditebas segala macamnya sehingga memungkinkan untuk dijadikan hunian beserta ladang-ladang di sekitar hunian itu yang Tarata. Nanti berkembang masyarakat menjadi dusun-dusun menjadi koto. Nah, dari yang pertama sekali, nah, dengan dari proses menjadi nagari ini, dari teratak dusun-dusun menjadi koto menjadi nagari, itulah yang disebut dengan nagari Periangan. Itulah yang menjadi nagari tertua atau nagari asal. Nah, jadi abad ke-1 sampai abad ke-6 itu kita disebut sebagai awal mula terbentuknya masyarakat Minangkabau dalam susunan yang lebih teratur. Mulai mengelompok secara geografis dalam sebuah teratak, dalam sebuah dusun, dalam sebuah koto, kemudian menjadi nagari. Itu nagari Periangan sebagai nagari yang pertama. Nah, lalu bagaimana sistem pemerintahan di dalam nagari itu? Ternyata dalam informasi yang kita dapatkan di dalam Tambo, bahwa nagari itu ternyata diurus dengan sistem kerajaan. Sistem kerajaannya bagaimana? Ya berbeda dengan sistem kerajaan yang lain, yang menempatkan raja sebagai sumber hukum, raja yang mengatur segala-galanya. Ternyata di dalam kerajaan yang hidup di nagari Periangan, nagari Tetuwo itu berlaku beberapa sistem hukum. Sistem hukum itulah yang hidup di beberapa kerajaan-kerajaan. Pertama ada namanya Kerajaan Dusun Tuwo, kemudian Kerajaan Bungosi Tangkai, kemudian terakhir nanti ada kerajaan apa? Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi kan begitu ya. Nah, kerajaan ada dalam negeri yang kecil itu, negari Periangan. Namanya kerajaan. Tapi jangan bayangkan seperti kerajaan-kerajaan besar, kan ada raja, perdana menteri, dengan seperti itu. Nah, setiap kerajaan mempunyai sistem hukumnya sendiri.
sistem pemerintahan adatnya sendiri. Ada yang sistem pemerintahan adat yang autokratis, Suntuo, yang demokratis, yang masih tangkai, gabungan kedua-duanya. Begitu. Ya. Nah, itulah poin kita. Catatan saya untuk pertemuan kali ini. Pertama, untuk membahas sesuatu yang terkait dengan sejarah, apa pekerjaan yang penting? Pertama sekali, cari sumber sejarahnya. Sumber sejarah Nagari Pariangan apa? Yang paling banyak? Ini sumber, susah penunjuknya. Lisan. Sumber lisan. Apa bentuk sumber lisannya? Tambo. Jadi jangan bayangkan tambo itu yang tertulis ya. Sekarang tertulis, kalau dulu tidak. Dia diwariskan dengan pewarisan lisan, diajarkan. Kemudian ada lagi waktu-waktu untuk pengulangannya. Jadi itulah sumber-sumber terpenting bagi nagari tertua Minangkabau, Nagari Pariangan. Lalu apa sumber lainnya yang tidak boleh diabaikan, tapi ini termasuk sumber yang apa? Yang tergolong mudah dan tetap ya. Apa? Ya adanya Nagari Pariangan yang ada sekarang. Bayangkan berapa lamanya usia Nagari Pariangan. Dan masyarakat Minangkabau semuanya sepakat bahwa Nagari Pariangan itu menjadi nagari yang paling tua. Sumber dirumuskannya adat Bodi Caniago, Koto Piliang, dan Larenan Panjang di sana. Coba buka tambo dari manapun, tambo nagarinya di seluruh Minangkabau, pasti dia mengatakan nenek moyang mereka berasal dari lereng Gunung Merapi, kemudian nagari pertama, Nagari Pariangan, kerajaan pertama yaitu. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, apa yang akan kita ambil poinnya sekarang? Pertama, kita harus cari sumber sejarah Nagari Pariangan. Kita sudah sebutkan sumbernya, banyak sumber lisan, dan sumber artefaknya itu Nagari Pariangan sekarang. Namanya sampai sekarang masih ada, nagarinya sampai sekarang masih ada. Beberapa peninggalan bersejarahnya sekarang masih ada. Walaupun peninggalan bersejarahnya itu berjenjang, mengikuti tahun-tahun. Semakin lama penambahannya, semakin lama semakin baru tahunnya, semakin banyak temuan-temuannya. Nah, yang kedua, kita ingin sebut abad ke-1 sampai abad ke-6 Masehi itu disebut sebagai apa bagi dalam sejarah Minangkabau? Ini fase apa? Kesimpulannya ini adalah fase pembentukan masyarakat dan sistem sosialnya. Nih, di abad ke-1 sampai Masehi adalah fase pembentukan masyarakat dan sistem sosial. Bungkus 1 sampai 6 Masehi. Atau kasarnya dari abad ke-1 sampai ke-6 Masehi itu apa saja kerja orang Minangkabau ya. Itu disebut sebagai fase pembentukan masyarakat dan sistem sosial. Di mana? Ya daerah Luhak dan Tuo datar sekarang, dan di mana lebih detailnya itu di Nagari Pariangan. Nah, dari abad ke-6 sampai berikutnya itulah terjadi nanti migrasi sehingga terbentuknya luhak-luhak. Yang ini jelas menjadi luhak nan Tuo, kemudian berkembang ke luhak nan tangah, luhak agam, kemudian berkembang lagi ke luhak nan bunsu, luhak 50 koto. Jadi ini masa. Oke, barangkali itu saja yang penting kita bahas. Yang jelas sejarah Minangkabau hampir sama dengan sejarah Indonesia pada umumnya, karena sumber-sumber tertulis
pada periode awal sejarah ini ya tidak banyak tersedia. Sejarah Indonesia, kalau nanti belajar sejarah Indonesia, abad 1 sampai abad ke-5 Masehi juga disebut sebagai masa permulaan sejarah Indonesia. Coba lihat pembabakan sejarah yang dibuat oleh Yamin, oleh Prof. Muhammad Ali, dan segala macamnya. Abad pertama sampai abad ke-5 Masehi disebut sebagai abad permulaan sejarah. Ya. Dari situlah mulai dilacak. Di bawah itu disebut sebagai zaman prasejarah. Oke, ini sebagai pengantar diskusi. Kalau mau bertanya, boleh nanti kita layani di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.